Oke, ini untuk yang selanjutnya setelah tadi unboxing dan diangin-anginkan beberapa jam. Sekarang perlakuan selanjutnya yaitu direndam dengan larutan fungisida agar terhindar dari jamur selama perjalanan 3 hari di paket. Ini kita rendam akarnya selama kurang lebih 3-5 menit. Kira-kira sampai terendam semua, basah. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Ya, diangin-anginkan lagi. Nah, kondisi basah ya, sudah terendam fungisida dengan harapan nanti meminimalisir pembusukan akar karena jamur. Ini kondisi sudah basah. Cukup akarnya ya bun, cukup akarnya saja yang direndam dengan fungisida. Setelah ini kita tunggu beberapa saat. Kalau saya ini didiamkan 1 malam, besok baru direndam lagi dengan air dicampur B1. Nah, ini untuk takarannya 1 liter air itu diisi dengan setengah sendok makan untuk fungisidanya. Jadi ini untuk meminimalisir biar tanaman muda yang habis dari perjalanan jauh itu tidak busuk. Setelah kemarin sore kita rendam dengan larutan air dan fungisida dan kita diamkan selama 1 malam. Ini sebelum kita tanam, kita rendam dulu dengan B1, air dicampur dengan B1. Kita rendam akarnya air dengan B1 dengan tujuan meminimalisir stres ya, dan untuk pertumbuhannya, untuk akarnya biar meminimalkan stresnya. Nah, setelah direndam kurang lebih berendaman 3-5 menit juga kita rendam. Dan setelah kita rendam diangin-anginkan lagi. Diangin-anginkan lagi. Baru nanti kita mulai ke proses tanam. Kita lanjut ya. Ini untuk yang 1, 2, 3 sudah kita rendam dengan B1. Lanjut ke proses tanam. Untuk media, saya biasanya menggunakan ini arangnya sudah kita rendam dulu. Kemarin sudah direndam sekitar 1 minggu. Kemudian ada sabut kelapa. Selaput kelapanya juga sama, sudah kita jemur, kita rendam 1 minggu, terus kita jemur, sudah dalam keadaan kering lagi. Untuk pot, tapi kita pakai pot plastik ya, karena di sini sulit untuk mendapatkan pot gerabah. Jadi kita pakai pot plastik, kita kasih lubang yang cukup banyak, lubangnya dari atas, samping, bisa dilihat lubangnya cukup banyak. Ini ya bun. Biasanya kalau saya itu bagian bawah dikasih bata, Ini untuk meminimalkan volume arang yang banyak. Saya kasih bata pada bagian bawah. Karena ini untuk koleksian, untuk sendiri, jadi kita pakai bata. Kemudian kita pakai sedikit arang dulu bagian bawah. Kasih arang. Karena arang kan tipikalnya panas, jadi dia harus direndam dulu beberapa hari. Kalau saya sih kemarin 1 minggu merendamnya beberapa hari, biar arangnya itu sudah tidak terlalu panas. Jadi sudah gini ya. Terus untuk anggreknya, kalau saya itu nanam anggrek tidak ditutup semua, tetapi dia hanya numpang di atas arang begini, hanya numpang di bagian atasnya ya. Kita posisinya seperti ini, numpang, terus dikasih arang pada bagian samping-sampingnya begini.
kasih arang pada bagian samping. Kemudian kita kasih cacahan sabut kelapa. Kita kasih cacah sabut kelapa pada beberapa bagian. Karena arang karakternya dia tidak menjaga kelembapan, kita kasih beberapa sabut kelapa yang sudah kita rendam untuk menjaga kelembapan. Karena kan kadang suka banget nyiram kita ya, kalau ada anggrek baru sering banget nyiram. Kalau pakai arang bisa 1 hari sekali bisa nyiram atau 2 hari sekali. Untuk menjaga kelembapan dia dikasih seperti ini, dan dia hanya numpang ya bun, cuma hanya numpang di atas arang, jadi dia tidak tertutup semua. Nah, ini sudah ada akar-akar yang mulai, ini akar-akar baru yang bawaan dari sana. Nah, nanti ini dibiarkan seperti ini, dia bisa bernapas dengan leluasa untuk bagian akar-akarnya ya, seperti ini. Ini tadi udah ditanam ke media, sudah ada potnya, sudah saya pasang untuk gantungan. Untuk menjaga kestabilan akar biar tidak goyang-goyang, kita ikat dulu. Kita pakai tali rafia, ikatkan ke samping. Ini biar nanti pas tumbuh akarnya nggak goyang-goyang, jadi stabil, bisa tetap segar. Nah, ini sudah kuat, terus akarnya juga, untuk bagian akar dia tidak tertutup ya, jadi masih bisa bernafas. Jadi untuk menghindari rawan busuk, biasanya kalau menanam anggrek kok kita tutup semua dengan arang atau dengan pakis, dia akan lembab di bagian area sini bawah. Jadi kita ini cuma hanya numpang di atasnya dan diikat pakai ini. Ini untuk anggrek jenis Dendrobium, ID-nya Rambo. Rambo ini ada turunan keriting-keriting Rambo, warnanya coklat muda dan coklat kehitaman. Dia mungkin masih playnya masih agak mini ya bun ya, masih agak kecil ya, soalnya dia masih hitungan remaja menuju dewasa, tapi dia sudah mulai ada spike-nya bagian atas. Bisa dilihat ini untuk daun yang paling atas dia masih muda, tapi dia sudah muncul bakal bunganya, ada spike-nya. Saya sekitar kurang lebih masih 2 atau 3 cm. Kita tunggu lagi 1 bulan lagi ya, nanti saya akan update lagi untuk 1 bulan bagaimana kondisi si Rambo ini yang hasil dari beli online. Lumayan seger sih tanamannya. Sampai sini pengiriman juga.